Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan. Masih COVID terutama Pontianak zona merah hari ini. Hari ini saya di rumah aja. Kebetulan belum acara ke kebun, kecuali besok hari Sabtu baru saya ke kebun di mana? Di Tayan. Terus sementara kita posting yang ada di rumah aja dulu. Hari ini kita akan bahas tentang bibit yang siap tanam seperti itu. Bagaimana sih kategori bibit yang siap tanam? Ya jelas bibit itu ada dua jenis. Pembiakan tanaman ada dua jenis, vegetatif dan generatif. Generatif itu berarti dari biji. Kalau vegetatif itu bisa cangkok, okulasi, grafting dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk di jambu kristal atau tanaman lainnya, jangan sekali-kali nanam yang dari biji, karena kalau nanam dari biji hasilnya tentu akan berubah. Itu ingat ya hukum Mendel itu dulu kan, kacang RCS A besar B kecil seperti itu ya. Jadi peluang kita untuk dapat varietas yang bagus kalau dari biji, artinya kita peluangnya kecil. Jadi kita tidak spekulasi harus nanam tanaman yang dari pembiakan vegetatif, artinya dari cangkok atau populasi seperti itu. Nah ini contohnya, kita kebetulan tidak ada yang sambung ya, ini yang ada yang okulasi. Okulasi ini seperti ini. Okulasi batang bawah dari biji, terus kulit mata itu ditempelkan di sini. Ini kan nanti kulitnya itu setelah tempelkan dia akan tumbuh. Ini hasil dari okulasi. Kalau sambung itu kan tinggal dipotong aja, ditancapkan gini, sambung. Tapi okulasi dengan sambung hasil okulasi dengan grafting atau sambung hasilnya akan sama saja lah, tidak ada pengaruhnya. Sama nanti berbuahnya apanya, kualitas bibitnya akan sama. Nah, kalau ini yang model cangkok, dari pohon besar kita kasih media, keluar akarnya kita potong, kita tanam. Itu cangkok. Tapi hati-hati kalau orang kadang-kadang salah persepsi tentang stek, nanti bilangnya mas ada mangga stek seperti itu kan, atau manggi stek. Ya tidak ada, karena kalau stek itu kan potong tancap, itu stek kayak singkong seperti itu. Nah ini sekilas aja ya tentang cara pembiakan vegetatif dan generatif. Sekarang kategori tanaman yang siap tanam itu bagaimana kan? Tanaman siap tanam, yang penting yang menurut saya ada dua hal terpenting adalah, pertama dia besarnya, di ukurannya sudah mencukupi, artinya ukurannya mencukupi, terus akarnya berarti kan sudah banyak seperti itu. Yang kedua adalah bibit itu sehat ya. Kalau yang ketiga tentunya varietasnya harus benar seperti itu. Jadi kategorinya itu saja, bagaimana kita untuk menanam. Ini kan tonggak awal keberhasilan kita menanam bibit, membangun sebuah kebun buah-buahan. Jadi banyak sekali orang-orang yang gagal karena bibitnya salah, terutama salah di varietasnya, identifikasi varietas seperti itu. Jadi ini tadi teman-teman, kalau bibit yang sehat bagaimana? Ya ini contohnya. Ini walaupun kecil, bibitnya kecil ini tidak masalah. Selama ini tanamannya sehat, akarnya banyak dari bawah sih sudah kelihatan ya. Ini ada akarnya ya, ada akarnya. Paling mudahnya kalau kita pegang gini tidak jatuh, berarti ini akarnya sudah banyak dan tanaman itu berarti sudah bisa ditanam di lapangan. Nah, terus begitu pula dengan yang cangkok, harus kita tes akarnya, kita goyang-goyang gini dia tidak apa, berarti akarnya di dalam sudah banyak dan siap ditanam. Ini tadi kita ada tanaman dari cangkok sama okulasi ya sebetulnya. Terus perbedaannya apa dan bagus yang mana seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau di cangkok di okulasi, kelebihannya karena ini batang bawahnya dari biji, berarti ini akar tunjangnya ada, perakarannya dia lebih kuat. Itu kelebihannya di situ. Kelemahannya
ini dari batang bawah ini akan tumbuh. Ini ingat ya, kita lihat ini batang okulasinya nih, tempelannya di sini. Jadi di luar okulasi ini wajib kita buang. Masuk ini nih, ini wajib kita buang. Dia akan tumbuh. Nah dari batang bawah. Jambu kristal beda sekali dengan jenis jambu air atau yang lainnya ya. Kalau jambu biji, kalau kita nanam dari okulasi atau sambung, ini batang bawahnya akan tumbuh terus. Jangan berpikiran nanti kalau sudah umur 1 tahun nanti atasnya sudah besar, bawahnya tidak akan tumbuh. Tidak, kosong. Saya nanam 7 tahun, dari batang bawahnya itu tumbuh terus. Dan kalau kita tidak perhatikan sesama, pada saat kita tanam di lapangan, batang bawahnya akan tumbuh naik ke atas, yang ininya akan mati atau kerdil. Bahkan sering sekali saya jumpai faktor kegagalannya itu mutlak. Jadi kalaupun teman-teman mau nanam yang dari okulasi atau sambung, itu harus diperhatikan batang bawahnya, jangan sampai ada yang tumbuh gitu. Terus kalau cangkok, ini cangkok tidak ada akar tunjang, otomatis pengertian kita akan mudah rebah. Saya pikir tidak. Jadi walaupun di tanah gambut, saya pernah uji coba, ya bukan uji coba lagi, karena saya sering melihat, sering mengamati di kebun kita sendiri atau di kebun teman-teman banyak juga yang dari awal saya yang menanam, termasuk pengelolaannya seperti itu, yang di tanah gambut. Walaupun dia sudah besar dari cangkok, risiko rebahnya sama. Kenapa? Karena tajuknya di jambu kristal itu berbeda dengan di jambu air. Di jambu air kan tajuknya rapat, jadi begitu kena angin itu yang dari cangkokan akan risiko lebih rebahnya dia akan lebih tinggi dibanding dengan yang dari okulasi. Jadi kalau untuk jambu air silakan nanam dari okulasi. Kalau untuk tanah-tanah yang mudah banjir atau tanah-tanah yang lunak lah, tanah gambut seperti itu. Tapi untuk jambu kristal pengecualian, saya pastikan bukan kepentingan komersil. Sekali lagi saya bilang tidak ada kepentingan komersil, karena saya kalau untuk beli jambu yang dari okulasi ada, mau yang sambung ada, mau yang cangkok ada, seperti itu. Tapi ini bicara tentang pengelolaan, kita akan hemat seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman saya rekomendasikan untuk jambu kristal lebih baik tanam yang dari cangkok. Kelebihannya apa? Yang dari cangkok, itu percabangannya akan tumbuh jauh lebih cepat daripada yang dari sambung. Entah mengapa, buktikan saja. Itu yang bukan di tahap awal bisa 2 kali lipat untuk pertumbuhan yang cangkok sekecil apapun ya. Jadi cangkok yang kecil, misalnya kecil seperti ini, nanti kita bandingkan dengan okulasian yang misalnya batangnya lebih besar, ini pertumbuhannya akan jauh lebih cepat yang dari cangkok. Jadi kelebihannya cangkok di jambu kristal, kita bicara tentang jambu kristal ya, bukan di jambu air. Jadi kelebihannya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih cepat berbuah. Otomatis karena batangnya lebih cepat membesar, itu nanti buahnya, menyangga buahnya dia akan lebih mampu, lebih kuat. Seperti itu. Jadi bagi yang sudah menanam dari okulasi, yang mau nanam okulasi bagaimana? Ya silakan saja, bagus yang penting menanam itu. Yang penting kuncinya kalau nanam dari okulasi adalah rajin, selalu diawasi batang bawah ini yang tumbuh-tumbuh itu harus selalu diamati dan dibuang, jangan sampai tidak seperti itu. Sekali kita terlambat, ini kalau ini sekali tumbuh, otomatis ini pertumbuhannya akan berkurang, ininya yang akan besar. Nah seperti itu kenapa banyak yang dari okulasi pertumbuhannya lebih lambat daripada yang dari cangkok. Dan untuk percabangan terus pembentukan buah, cangkok lebih unggul. Jadi teman-teman, itu tadi kriteria tanaman yang kalian teman-teman bisa memilih tanaman mana yang bagus untuk kebun teman-teman sekalian. Untuk cara tanam biasa saja. Jadi untuk awal tanam, terutama di lahan gambut ya, di kalbar itu cukup diberi dolomit sama pupuk kandang saja, tidak usah dikasih NPK. Ada 1 bulan baru dikasih NPK. Oke, itu aja teman-teman. Ada tamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.